Yang Caturatna, Guru Buddha Dharma dan Sangha, Om Brulen Sun Sidihom. Saudara-saudara Dharma, dimanapun Anda berada, terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Hari ini tanggal 7 Februari 2021, masih termasuk awal tahun. Namun sudah di penghujung tahun tikus Kengzenian yang banyak mendatangkan musibah. Pada bulan Januari yang lalu, negara kita masih saja dilanda beberapa musibah, antara lain jatuhnya pesawat penumpang dekat Pulau Seribu yang memakan korban sekitar 60 orang, banjir di Kalimantan Selatan, erupsi di Gunung Semeru, gempa bumi yang melanda pesisir barat Pulau Sulawesi yang juga memakan korban sekitar 60 orang, banjir dan longsor di sejumlah wilayah di kota Manado yang memakan korban 5 orang, lalu bencana longsor di Kabupaten Sumedang yang menewaskan 40 orang. Mengenai longsor di Sumedang, menurut berita bahwa pada tanggal 19 Januari, Sabtu pukul 4 sore, saat itu sedang hujan deras, tiba-tiba suara gemuruh terdengar di atas lereng. Warga yang masih terkurung di dalam rumah karena hujan segera tergulung oleh lumpur tanah yang mendadak longsor akibat bukit yang berada di belakang kompleks amblas. Saudara-saudara, longsor memang sangat mengerikan. Bayangkan, mendadak tertumpah lumpur tanah yang amat berat dari atas kepala. Saat itu juga leher dan dada terasa terhantam beban yang amat berat. Dan hidung dan mulut pun segera tersumbat, tercekik, tangan dan kaki pun tak mampu bergerak untuk melawan apalagi kabur. Lalu mati dengan kaku. Semoga arwah para korban musibah dapat diterima di alam yang baik, dan semoga kita semua senantiasa kuatkan serada, tekun berdoa, tidak lengah, dan selalu bertobat. Namo Buddhaya. Saudara-saudara, dari sekian banyak bencana tadi, banyak yang berhubungan dengan elemen tanah, terutama longsor. Berikut ini saya hendak bercerita tentang sebuah kisah di mana seorang biksu terselamatkan dari bencana longsor berkat perlindungan Bodhisattva Marici. Suatu ketika seorang biksu bernama Se Cao Yin datang menemui Yang Mulia Dharma Raja Lenseng untuk berbincang soal Dharma. Dalam perbincangan ini, biksu Se Cao Yin memperlihatkan nada ingin memancing debat Dharma. Setelah beberapa dialog, biksu berkata, "Anda mengaku punya kekuatan sakti. Dapatkah Anda membuktikannya?" Yang Mulia Dharma Raja Lenseng berterus terang, "Saya justru bermaksud menyelamatkan Anda." "Menyelamatkan saya?" Biksu tidak terima. "Saya sendiri mampu menyelamatkan diri." Yang Mulia Dharma Raja Lenseng berpesan, "Terserah Anda, nyawa Anda dalam bahaya. Mantra Marici akan menyelamatkan Anda." Sebelum meninggalkan tempat, biksu berkata, "Saya pernah rapal mantra Dewa Marici. Jika ternyata tidak terjadi apa-apa pada diri saya, berarti pencapaian Anda hanya sebatas teori." Se Cao Yin adalah seorang biksu yang hidup menepi di sebuah gubuk yang berlokasi di atas gunung Pakuasan di daerah Changhua, Taiwan. Ia menekuni Zen. Kita tahu bahwa Master Zen pertama di Tiongkok adalah guru leluhur Bodhidharma yang berasal dari India. Beliau tiba di Tiongkok pada zaman Liang Wei, yaitu pada abad ke-5 Masehi, sampai pada zaman Master Zen generasi ke-6, Biksu Huineng. Zen berkembang menjadi 5 aliran. Salah satu aliran bernama Cao Tongzhong yang berkembang cukup pesat di Jepang. Dan Biksu Se Cao Yin yang menepi di Gunung Pakuasan ini pernah belajar ilmu Zen di Jepang. Suatu hari, hujan yang mengguyur Gunung Pakuasan sudah berlangsung 3 hari 3 malam. Tampaknya masih belum reda juga. Pasar yang berada di kaki gunung sudah mulai banjir. Dikhawatirkan akan terjadi banjir bandang. Biksu Se Cao Yin berada di dalam gubuk. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara tangisan balita. Meskipun suara hujan cukup deras, tangisan balita masih saja terdengar. "Mami, mami." Suara yang tadinya sayup-sayup sekarang terdengar semakin jelas. Biksu Se Cao Yin segera mengenakan jas hujan, meraih lampu senter,
langsung meninggalkan gubuk mencari ke arah suara tangis berasal. Anehnya, sejauh manapun ia mencari, suara itu selalu berada tak jauh di depannya, kadang di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri. Setelah 1 jam kemudian, suara tangis yang dia dengar rasanya berubah menjadi marici, marici. Dia mulai ragu. Tiba-tiba dia tersadar, di sekitar situ mana mungkin ada rumah penghuni, apalagi mana mungkin ada balita. Pada saat itu, suara tangis pun sudah menghilang. Yang terdengar hanyalah suara hujan deras yang disertai gemuruh halilintar. Biksu Secauyin memutuskan kembali ke pondok. Namun tak lama kemudian ia pun terkejut. Pondoknya sudah tidak ada. Bahkan pepohonan yang terasa akrab di sekitar situ pun entah hilang kemana. Undakan gunung telah berpindah tempat. Tiba-tiba dia tersadar, tanah longsor. Ya, baru saja terjadi tanah longsor di lokasi pondoknya. Ya ampun, andai kata dia tidak meninggalkan pondok, nyawanya pasti sudah melayang. Dia segera mengucapkan syukur kepada Bodhisattva Marici. Saudara-saudara, Marici biasa disebut Dewa Marici karena wujudnya seperti dewi. Padahal Marici adalah sosok Bodhisattva, sekaligus merupakan dharmapala yang amat sangat tangguh. Dalam Taoisme, Dewa Marici disebut Toumu. Hari sucinya hari ke-9 bulan ke-9 penanggalan lunar. Zaman dahulu di Jepang, Dewa Marici banyak dipuja terutama oleh para ninja. Sutra Marici menyebutkan bahwa bagi yang berdoa kepada Dewa Marici, siang hari akan dilindungi. Malam hari akan dilindungi, kapan saja, di mana saja, senantiasa akan dilindungi. Ini luar biasa sekali. Semoga kita semua sering merapal mantra ataupun sutra Marici dan selalu mendapat perlindungan dari Bodhisattva Marici. Om Mani Padme Hum. Baiklah saudara-saudara, marilah kita bersama-sama merapal sutra Marici. 佛说摩利支天经，如是我闻应是佛家还在世为国去书给孤独愿意大比丘中1250人聚，尔时佛告诸比丘，有天命摩利支天常行热见于摩利支天，无人能见，无人能说，不为人欺光，不为人护，不为人在其在，不为人家人的欺骗。佛告诸比丘，若有人执彼摩利支天名者，一人亦不可见，亦不可说，不为人欺光，不为人护，不为人在其在，不为人家人的欺骗。佛告诸比丘，若有善男子善女人闻是摩利支天名者，应作是愿：我弟子中等执彼摩利支天名，无人能见我，无人能说我，不为人欺光，不为人护我，不为人在我在乎，不为人家人的我便。尔时世尊即说咒曰：大智大安迦摩斯摩迦摩斯智婆罗摩斯摩诃智婆罗摩斯安多利多罗摩萨地心如中护我，非心如中护我，周日护我，夜中护我，一二眼家中护我，往南中护我，劫难中护我，一切处一切时护我。弟子中等说法，佛告诸比丘，若有善男子善女比丘比丘尼，有佛萨有佛于光王大乘记住人名等闻是摩利支天陀罗尼于行走之者，不为如上诸恶所害。佛告诸比丘，若有人能处解度众受持之，若处其中，若处一中，随身恶行一切诸恶，其皆对三无敢当时。是诸比丘闻佛说说语，欢喜奉行。